Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Bambang Koboy. Saat ini saya berada di Tretes, tepatnya di Wisma Bahari, di mana kami mendampingi Karang Taruna RT 16 RW 09 Gria Taman Cipta Karya Taman Sidoarjo, yang mana acaranya malam ini yaitu malam menjalin keakraban. Nah, untuk itu pada malam hari ini sengaja kita datangkan seorang pemateri atau pemberi materi, yaitu Bapak Restoni. Pak Restoni, gimana? Selamat malam. Ya. Assalamualaikum Pak Restoni. Kira-kira acara malam ini, acara Karang Taruna ini, Bapak akan memberi materi apa dan kira-kira apa manfaat untuk Karang Taruna ini, Pak? Iya Pak, jadi sekarang ini sebenarnya bukan pemateri sih Pak, jadi kita sharing aja tentang Karang Taruna di adik-adik di sini, di teman-teman di sini yang pernah kita lakuin sebelumnya di kota Surabaya kayak gitu. Iya. Jadi untuk kayak gimananya, mending langsung pantengin video YouTube-nya apa? YouTube-nya apa? Bambang Koboy. Bambang Koboy. Iya. Jadi istilahnya ini kita tular untuk ilmu ya Pak ya, pemberi materi. Demikian guys, untuk selanjutnya kita ikuti acara pembekalan atau dari Pak Restoni, yaitu sharing tentang leadership. Jadi waktu itu kita semua Karang Taruna itu benar-benar nol, nggak punya apa-apa dalam arti ya dari segi laptop, komputer, dan itu printer kan nggak mungkin juga kita semua patungan buat beli laptop, beli printer segala macam. Akhirnya yang kita lakuin apa? Kita cari prestasi di sana. Dapat satu lagi baru datang bulan kemarin, kita dapatnya langsung dari Pemkot, tahu triknya gimana buat jadi percontohan lah gitu. Dan pasti orang juga pasti senang, soalnya di sisi lain Pak Lurah kan juga butuh nilai dari kabupaten ya, butuh nilai juga dari kabupatennya, dari Pak Bupatinya juga. Jadi ya salah satu kendaraannya ya Karang Taruna ini. Gak tahu, di sini ada yang gabung di Karang Taruna kelurahan kan? Belum Bang ya. Ya. Nah, misalkan kita bisa di kandang sendiri jadi percobaan, kenapa kita harus lari ke kelurahan sih? Aku yang bercita gitu. Nah, perkenalan dulu ya. Jadi kalau kota Madia itu biasanya habis assalamualaikum, shalom segala macam ini yang disebutkan. Salam Aditya Karya Mahaprayoga. Aditya Karya Adiwiyata kita kalah, tapi Karang Taruna insya Allah kita bisa lebih maju daripada RT-RT lain. Kayak gitu sih. Jadi kegiatan Karang Taruna tiga divisi kayak itu. Ini tiga seksi yang paling paling inti lah kalau di Karang Taruna kalau aku ngomong. Jadi kalau misalkan mau di materi nanti mau minta, nanti tak kasih lah ke teman-teman kayak gitu. Nah, ini contoh kegiatan teman-teman Karang Taruna yang ada di Karang, wedding organizer. Teman-teman di Karang sekarang udah di sana, kita konsep segala macam, buzzer yang kita pakai apa aja. Ini jadi event organizer. Terus parkir di beberapa tempat umum. Jadi kadang kan ada kayak tadi yang aku ngomong gantangan, itu daripada kena preman dalam itu benar-benar dibagi ya. Untuk strukturnya itu tidak hanya ketua, wakil, sekretaris maupun bendahara, tapi dalam Karang Taruna itu ada dibagi setiap unit kayak komunikasi, terus
kreasi itu, olahraga itu semua itu memiliki tugas masing-masing dalam Iya. arti sebelumnya berjalannya kegiatan. Contoh, jadi nggak hanya kumpul kegiatan 17-an aja. Jadi sebelum Betul. ada prokja atau kinerja yang lain, rapat atau tugas sebagai olahraga atau kesenian itu udah memiliki prokja masing-masing. Iya. Tiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali ada senam lah. Senam itu ibu-ibu bayar 5.000 aja. Pasti mau. Udah pasti mau, udah pasti dapat semua. Misalkan sa RW itu, uangnya piro? Piro Bapak? Sa RW. Banyak sekali, satu RT aja sekarang lebih 60 kali Nah. 8. 60. 48 280. Nah, kalau ibu-ibunya sendiri malah sekitar 100 ada lah ya. 100 pay 5.000 dan 500.000. Kalian udah saving cost 200.000 tiap acara. Itu sih. Kalau misalkan itu satu RT 100 orang, sa RW kayak gitu. Wes, bisa dibayangkan kalkulasinya kayak gimana? Yang kelola Karang Taruna. Pak Lurah nggak bakal berani cawe-cawe, yakin. Kalau misalnya kalian, ayo senam bersama, bayar 5.000. Ngomong ke ibu kan ada arisan RT tuh ya kalau nggak salah ya. Iya, ada. Arisan kan. Udah itu aja sementara bayar 5.000, nanti buat bayar instruktur 50.000, belikan aqua lagi ini, gelas itu paling berapa sih? 20.000 kali ya, 20.000 udah, tuan-tuan 100.000 satu RT. Jadi kalau misalkan orangnya 100, 500.000, udah ya. Dari pengalaman senior, apa kok senior? Anak-anak dulu itu, Eko and Friend itu, dulu itu, ya, dulu itu, nah itu enggak 17 Agustusan aja, dulu gitu. Jadi kalau misalkan kalau bapak-bapak ada kerja bakti, itu ya ikut kerja bakti. Terus apa kalau bapak-bapak ada arisan, perwakilan ada yang arisan ikut gitu. Kalau pengalaman anak-anak dulu gitu. Dan terus untuk uang kasnya dulu itu pengalamannya itu dari ngumpulin barang bekas botol mas. Itu ada uang kas. Uang kasnya dulu itu sukarela. Pengalamannya dulu itu kayak gitu. Contohnya, soalnya kalau rapat gitu nggak pernah ngasih dana minta dana ke bapak-bapak. Ngasih minta dana itu cuman ada 17 Agustusan aja. Pengalamannya Mungkin kan banyak contoh dari barang bekas, dari urunan kas kayak gini rapat ini urunan kas seribuan. Cuman urunan kas waktu itu ini berdasarkan kisah kita ya, pengalaman kemarin. Kalau urunan segala macam kita bakal sampai kapan? Rapat urunan, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau misalkan barang bekas oke sih, kalau misalkan itu oke, nggak apa-apa, nggak masalah gitu sih. Jadi ya tergantung teman-teman aja maunya kayak gimana. Atau kalau enggak dulu pernah bikin gebrakan itu gini. Jadi teman-teman ada planning itu untuk bikin toko online. Toko online itu buka di Tokopedia, Shopee segala macam pakai branding Karang Taruna. Nanti misalkan yang jalan Mbak Sela sama Mas Ferry misalkan berdua nih pakai nama Karang Taruna, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti kasnya masuk ke Karang Taruna ya tadi yang tak omongin tadi, cuman berapa persen dari profit yang didapat kayak gitu. Belum ada loh Karang Taruna yang buka. Sekali lagi saya mau tanya atau bukan tanya, saran. Kalau mau mencari dana, saya yakin bahwa berbagai macam cara. Yang saya sarankan adalah satu, kebetulan saya punya teman pengepul minyak goreng bekas. Istilahnya dalam bahasanya jelantah. Kalau ini mau ngepul, mau ngambil, adik-adik tinggal minta ke ibu-ibu.
ya, dikumpulkan nanti di apa tempat mungkin jurigen. Setelah itu baru kita panggil pengepul itu. Maka adik-adik akan dapat uang. Itu aja Pak Tony usulan saya. Siap. Kalau yang ini tadi menurutku lebih oke sih, soalnya kita nggak perlu ngambil yang apa namanya barang-barang itu tadi, barang-barang bekas segala macam. Kalau misalkan ini kan rumah tangga ya Pak, kita tinggal datang aja ke ibu-ibu, bu kalau ada jelantah lah, bu kalau ada jelantah lah, itu lebih oke sih kalau aku ngomong, lebih oke, lebih better kayak gitu, better kayak gitu. Jadi tadi apa yang namanya ya, ngumpulin jelantah, jual lagi udah, jual lagi nggak masalah sih, mendingan itu. Efektif ya. Iya Pak, soalnya kalau misalkan barang bekas segala macam terus aqua, malah aku ngomong sih kita tuh pengennya biar Karang Taruna itu salah satu yang eksklusif gitu loh. Kalau misalkan barang bekas segala macam kan lo arek nomornya masa gak kreatif kayak gitu loh. Itu kalau misalkan jelantah ini kan oke, jadi datang misalkan ke Bu Pairan ya, Bu kalau jelantah dah gitu, terus siapa lagi yang bikin biasa masak catering ke sini, Bu gak ada jelantah, ya datang ke rumah aja nggak masalah. Gitu. Nah, pimpinan sama pemimpin, bosses go, bosnya bilang ayo, kalau leadernya yang ngomong let's go. Bisa di ini ya, kalau misalkan aku salah tolong langsung dikoreksi Pak Mono Mas, gak apa. Nah ini timbang Mas Yo ini ketokannya gak bisa dikerjakan gitu kan, Mas Yo ini kelihatan udah gak bisa dikerjakan, sebenarnya kita sudah berusaha dan ada tujuan dan prioritas membuat keputusan segala macam tadi yang sudah kita bahas. Terus yang terakhir pemimpin harapan, visioner bersama, maju terus menerus, belajar dan diajar, mempersiapkan calon-calon. Tapi itu berdasarkan pengalaman aja yang pernah tak alami di tempat lain gitu kan. Dan tadi leadership itu yang tak alami di kantor. Kalau yang Karang Taruna pernah tak alami di Karang di Surabaya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pengen tanya, Aduh, Rek, langsung ngeblank. Mohon bantuan sama arahannya, kan kadang setiap orang kan memiliki cara berpikir dan pandang masing-masing, maupun cara menyimpulkan seperti apa itu kan berbeda-beda ya Pak. Dan maaf ya, bukan ngerasa paling gimana atau kayak gimana. Kita kan barusan ketemu yang benar-benar secara formal dan berpikir untuk berkembangnya masyarakat di lingkungan kita itu barusan di tahun ini dan bulan kemarin. Dan benar-benar buat kita itu pengalaman pertama dan kartar pertama yang nggak ada bimbingan dari kakak-kakak tahun lalu. Lah kalau dikasih tahu yang sebesar tahu serinci yang tadi Pak Ristoni sampai ini tuh benar-benar jauh banget sih Pak dari pandangan kita. Soalnya itu kayak terlalu jauh dan besar. Mungkin ada beberapa anak atau beberapa orang yang paham yang dijelasin Bapak, tapi ada yang susah untuk diajak berkompromi seperti itu. Jadi nggak semua orang atau adik-adik di sini tuh langsung siap gitu loh Pak kalau diajak kerjasama seperti itu. Soalnya kadang buka buat pertemuan itu masih bercanda, kurang serius, tatanannya juga kurang rapi. Terus kalau dibilangin pakai kayak gini loh biar rapi, itu dibilang kayak ribet, dibilang terlalu gimana kayak gitu Pak. Jadi itu kan buka pandangan orang itu sangat susah Pak untuk mengetahui. Nah, soalnya kan kalau dibilangin untuk pemasaran proposal atau gimana itu kan ya itu lah. Setiap orang mesti mandangnya belum apa-apa udah ribet sih padahal kan belum tahu serapi apa atau segimana gitu loh. Nah, kayak gitu. Dan gimana sih Pak kalau dari Pak Ristoni sendiri yang pernah ngalamin panjangnya Kartar itu gimana buat membuka
bener-bener kayak tatanannya, terus pola pikirnya, biar enggak arek kita sing pokoknya berjuang gawe kartar. Padahal semua itu ya punya perasaan yang sama, pengen berjuang. Tapi bukanya itu loh, kok susah banget. Pasti kayak gelem-geleman, pokoknya capek sithik wis ngerasa aku paling pegel. Padahal semua di sini ku ya capek gitu loh. Pokoknya kayak kerja sama ya kerja sama bareng. Ojo sing kalau disuruh masak pokoknya mek iki tok. Kabeh gak gelem tinggal makan tok. Nah, iku wis agak susah. Kayak bener-bener di situ tuh kesadarannya tuh kayak kurang gitu loh, Pak. Jadi capek di satu orang tapi ngerasa semuanya capek. Nah, itu. Capek satu sampai semua. Kerja satu kerja semua. Gak hanya mengandalkan satu orang yang mampu anggapannya. Kayak gitu. Makasih. Semoga ke depannya ya makin sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang HP. Namun sebenarnya kalau di luar tuh gimana kalau gini itu kayak dia bantu banget lah. Nah, kan setiap masing-masing kan punya kepribadian sendiri. Nah, terus yang kedua saya mau tanya tentang masalah ini, Mas. Kalau Karang Taruna kan organisasi umum ya. Misal kalau remaja masjid itu kan masalah sosial ya. Kalau remaja masjid itu kan masalah keagamaan. sosial keagamaan. Iya, soal keagamaan. Kalau misalnya ini Mas, apa yang biasanya dilakukan remaja masjid, kegiatan-kegiatannya itu kita lakukan di Karang Taruna itu masih maklum apa enggak? Masih bisa diterima apa enggak? Misalkan ada kegiatan Karang Taruna, Ya. maksudnya gimana sih? Misalnya kayak ada bakti sosial ke yatim piatu atau waktu pas hari Jumat pagi itu kita ngasih sodako ke apa-apa, mereka yang kurang mampu Apa-apa. gitu loh. apa-apa, Enggak apa-apa ya. salah. Malah kalau bisa, ayo. Aku masih biasa itu nih, ayo. Kayak gitu sih. Kita rangkul semua. Gak ada masalah kalau kegiatan sosial itu gak ada masalah. Kan masalahnya ini kan di RT kan juga ada masjid menurut Islam. Dan berhubungan kan remaja masjidnya juga kurang ini. Iya betul. Dan kurang hidup. kalau saranku sih gini, ini sebelum nanti salah kaprah ya teman-teman ya. Sorry to say, di kampung kita itu ada 2 masjid dan 2 kepercayaan, betul ya? Agama sama kepercayaan beda ya. Jadi ya tadi di kampung dan kita dari Karang Taruna kalau bisa menyatu kedua-duanya, gitu. Kalau kita Karang Taruna kelurahan, kalau bisa Karang Taruna RT adanya kita itu ya udah itu aja di apa namanya diopeni kayak gitu. Lo udah nggak apa-apa. Bahkan jujur waktu tahun kedua aku tinggal di situ di Dodok Pak Bambang itu sebelah rumah itu loh, sebelah rumahku. Buat wongnya melu kok gak saya di Dodok Pak Bambang. Ton, ayo nang masjid bagi daging kurban. Ya ada dibicara itu nomor 1, gak ada masjid kan? Iya kan? Pikirannya cuma gitu tok loh. Kok kena sih bagi gak ada masjid kan? Ternyata pas sampai sana yang boleh jamaah. Sayang banget sebenarnya. Masuk. Nama Muhammad Nafal Saputra, tanggal lahir Sidoarjo 21 Oktober 2003. Lahir Surabaya 30 Agustus 2003. Hobi main game. Nama Rizal Saikon Wiranto, tempat tanggal lahir Surabaya 12 September 1997. Hobinya futsal sama sepak bola. Masuk. Nama Dayu Agustina, tempat tanggal lahir Sidoarjo 7 Agustus 2003, hobi daki. Terus. Nama Firadi Arianti, tempat tanggal lahir Surabaya 15 April 2005, hobinya bikin kue. Aku Aurena Putri Noventin, tempat tanggal lahir
Surabaya 11 November 2004, hobi check out Shopee. Nama aku Miladina Sabiti Saraswati, tempat tanggal lahir Magetan 2 Mei 2005, hobi baca novel. Perkenalkan, nama saya Dewi Sheila. Tempat tanggal lahir Sidoarjo 30 Desember 2003, hobi saya desain baju. Nama aku Brigita Evitasari, tempat tanggal lahir Surabaya 26 Mei 2006, hobinya berenang. Nama saya Nadia Ziva Salsabila. Tempat tanggal lahir Jember 15 Juli 2006, hobi saya badminton. Nama saya Ferry Arianto, tempat tanggal lahir Surabaya 6 Agustus 2003, hobi olahraga. Nama saya Sarul Jawa Magani, tempat tanggal lahir Sidoarjo 13 Desember 2003, hobi bermain musik. Nama saya Muhammad Ferdinand Saputra, tempat tanggal lahir Sidoarjo 19 Februari 2005, hobinya bernyanyi. Nama saya Muhammad Prancis, tempat tanggal lahir Sidoarjo 2 Mei 2003, hobi saya basketball. Oke. Surabaya 15 April 2005. Hobinya bikin kue. Oh iya, bikin kue jadi film. Yang kedua Noval Edi Saputra. Salah, jadi sopo. Nanti salah loh kamu lihat. Ayo cepat. Iya. Kediri. Ayo. Dari Mas Ulul. Mas Ulul. Awal salah loh. Muhammad Taufik Edi Saputra. Kita sebut Apa-apa. Ya nyebutkan orang lain. Belum semuanya kan, masih nama itu kan. Kan belum benar tadi. Belum benar kan tadi. Benar. Oh. Ganti. Satu. Surabaya 30 Desember. Hobinya berenang. Iya. Terus lah. Ngetes otak. Sing dulu. Wes. Iki besar guru. Ini loh, Mas Nirvana itu belum. Aku ro. Ini beneran yang udah ketemu gak boleh dia. Gak boleh. Itu loh, lagi itu loh kan. Menang aja Pak, gak boleh. Ini pilih. Miladina Putri Sabila. Sepil. Oke ya. Surabaya 11 November 2004, hobinya cekot Shopee. Kedua, Vira Dwi Arianti, Surabaya menengah 15 April 2005, hobi bikin kue. Yang ketiga, Aurelia Zulfa Salsabila, tempat tanggal lahir Jember 16 Juli 2006, hobinya badminton. Ya. Easy. Teman kalian yang lahirnya di Surabaya. Saya. Oh ya Sela. Yang udah dijawab, jawab ya Pak. Loh, yang lain peserta ya? Iya. Ayo. Ayolah. Olehlah selama bulan. Oleh Bapak. Ya, ayo terus. Aurelia Putri Noventin. Terus
Nikita Evita Sari. Terus Tiga. Iya, yang lainnya di Surabaya pokoknya. 3 orang. Oh ya, udah 3 udah. Namanya nama lengkap Kak Yu. Gak usah, ayo. Siapa ayo? Yang jelas ayo ngomong. Aurelina Putri Noventin, Nikita Evita Sari. Waduh, senengnya lengkap. Pas lah, Mbak. Ayo.